Google Colab itu juga berdiri sebenarnya di atas Jupyter. Apa itu Jupyter? Jupyter itu adalah sebuah notebook, ya. Notebook yang sebenarnya bisa Bapak Ibu install di komputer masing-masing. Jadi pada saat kita menjalankan codingan Python, codingannya itu kita bisa lihat secara satu persatu outputnya. Dan itu cukup berguna pada saat kita mau proses development untuk keperluan data analisis, ya, untuk membangun machine learning, ya. Jadi setiap baris code-nya itu bisa kita lihat checkpoint-nya. Jadi Jupyter ini nanti bisa kita install di lokal sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jadi di situ ada block, ya, ada cell. Itu nanti bisa kita jalankan codingan Python, begitu. Dan ini posisinya installernya di lokal dan menggunakan komutasi dari RAM kita sendiri, gitu ya. Dan memang membutuhkan resource yang lumayan besar. Nah, Jupyter Notebook ini kalau kita pasang di lokal, ya, itu semuanya juga bisa include di dalam Anaconda, Bapak Ibu. Kebetulan Cobra itu belum ada. Gak jauh-jauh dari ular. Iya. Satu tema, Pak. Jadi kalau ini memang ya filosofinya menelan semua alat-alat data analisis yang ada begitu. Jadi kalau Bapak Ibu cari nanti di kolom pencarian Google, ketik aja Anaconda Data Analytics, nanti ada installernya. Pada saat diinstal di lokal, dia akan membawa ini tools-tools lain gitu ya untuk keperluan data analisis dan data science. Begitu. Jadi sudah langsung include semua di sini. Ada Python-nya, ada bahasa R. Bahasa R itu juga biasa dipakai untuk keperluan statistik. Kemudian untuk visualisasi juga ada Bluefish. Lalu juga ada Orange. Orange itu tools yang open source juga untuk data visualisasi dan statistik. Nah, lalu juga di sini ada Jupyter Notebook. Gitu. Jadi sekali install, one stop shopping sudah ada semua, gitu ya. Jadi di sini nanti kita pakai Jupyter Notebook, kemudian di Jupyter Notebook kita ngoding Python. Nah, itu cara sebelumnya, Bapak Ibu. Yang ini alternatifnya kalau Bapak Ibu mau pasang di lokal. Kalau nanti Google Colab-nya disuruh bayar premium. Jadi Google Colab itu memang tadi kan diberikan resource, ya, sekitar 17 GB RAM, 100 GB storage. Namun nanti seiring keperluan kita, gitu ya, kebutuhan development kita semakin besar, maka data yang disimpan, data yang diolah, diproses juga semakin banyak, gitu ya, bisa ratusan giga dan seterusnya. Ya, alternatifnya bisa kita gunakan ini, jadi kita install di lokal. Ya, jadi ini ngomongin soal lingkungan, gitu ya, lingkungan pengembangan, gitu. Environment alternatifnya seperti apa? Nah, yang tadi Bapak Ibu buka, ya, Google Colab, singkatan dari Google Collaboratory. Nah, jadi ini adalah free cloud-based service, ya, yang disediakan oleh Google untuk menjalankan dan membagikan Jupyter Notebook. Gitu. Jadi secara tidak langsung pada saat kita menggunakan Google Colab, ini kita sedang menjalankan Jupyter Notebook di dalamnya. Jupyter Notebooknya itu menjalankan Python. Jadi ada banyak lapisan-lapisannya, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu tadi menjalankan codingan yang tadi, ya, misalnya codingan pertama umur 1,25, itu di balik layar ini yang kerja adalah ada Jupyter Notebook, ada Python.
Dan ini berbentuk cloud gratis dijalankan menggunakan browser. Lalu Python ini sendiri memang perlu adanya instalasi library. Jadi kalau untuk kebutuhan data science dan data analitik itu dibutuhkan library tertentu. Library tersebut nanti perlu diinstal menggunakan perintah yang perlu kita ketikkan di Python. Proses instalasinya itu juga langsung tersimpan di dalam cloud pada saat kita jalankan di Google Cloud. Gitu. Nah, lalu kelebihan lainnya dari Google Cloud ini, ya, kita bisa mendapatkan akses ke GPU dan TPU. Apa itu GPU? Graphic Processing Unit. Untuk rendering gambar, rendering video di laptop kita, untuk game itu menggunakan GPU. Nah, ada lagi TPU. TPU itu adalah Tensor Processing Unit. Tensor. Jadi bisa dibilang data-data yang digunakan untuk training model, untuk membuat model LLM, ChatGPT dan lain sebagainya, itu datanya sebenarnya dibentuk dalam format tensor. Tensor itu isinya adalah angka-angka berbentuk matriks. Di belajar matematika dulu ya, kan ada perkalian matriks dan seterusnya. Itu bisa di tensor itu secara sederhana ya, secara simplifikasi. Nah, ada chip yang khusus untuk membuat untuk melakukan kalkulasi data dan bentuk tensor. Jadi secara optimasi itu nanti jadi lebih cepat untuk pelatihan model tersebut. Ini masih gratis. Lalu real time collaboration. Tadi kan saya sempat minta ya Bapak Ibu supaya di copy ke track masing-masing. Gitu. Namun kalau kita mau ngoding bareng gitu ya dalam satu notebook yang sama itu juga bisa. Gitu. Jadi sama seperti kita ngedit di filenya Google Spreadsheet, edit di filenya Google Docs, ya, jadi segala editan perubahan-perubahan yang ada itu bisa terjadi secara real time. Lalu juga bisa terintegrasi ke Google Drive. Ini juga penting sekali mengingat data-data yang nanti kita akan gunakan untuk pelatihan model machine learning itu biasanya juga cukup besar. Nah, data-data tersebut juga bisa kita letakkan di dalam cloud. Jadi sudah bisa langsung terintegrasi ke Google Drive. Cukup kita sertakan link Google Drive-nya di mana, lokasinya di mana, ya. Lalu nanti kita masukkan lokasi tersebut ke codingan Python kita. Jadi nanti langsung diolah datanya. Nah, lalu juga bisa di custom dan di extensibility. Secara scalabilitas ya itu bisa dinaikkan nantinya secara production levelnya. Gitu. Jadi kalau kita mau butuh untuk proyek yang lebih canggih ya, nah itu memang ada harga tersendiri pastinya. Gitu. Tapi untuk pembelajaran kita ya ini sangat-sangat capable. Gitu. Oke. Nah di sini singkat saja Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah familiar gitu ya dengan teknologi yang ada di programming. Nah, jadi kalau di Python itu variabel dan tipe data itu kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi kalau di variabel sama ya, wadah untuk menyimpan nilai data gitu. Lalu untuk tipe data di Python juga sama, mengenal adanya data numerik, lalu data dalam bentuk string, ya, numerik, bilangan bulat, integer, bilangan desimal, float, ya, lalu ada string, kemudian juga mengenal data true false, jadi ada nilai boolean, ya, kemudian ada lagi, nah di sini yang beda itu adalah ada namanya struktur data.
struktur data secara native. Jadi pada saat kita menyimpan data dalam satu variabel yang jumlahnya banyak, ya, atau biasa disebut sebagai array di bahasa pemrograman lain. Kalau di Python itu nanti ada variasinya, ada list, tuple, dictionary, lalu juga ada set. Ya, lalu juga di situ ada tipe binary juga, ya. Jadi yang umum digunakan kurang lebih ini. Nah, contoh-contohnya itu ada di Google Colab ya, yang sudah saya bagikan. Nah, secara struktur